United akan meladeni pasukan muda PSTNI. Surabaya United bertekad meredam PSTNI yang ingin bermain lepas untuk memetik kemenangan. Surabaya United dan PSTNI akan saling jegal di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada sore nanti. Surabaya United dalam kondisi siap tempur, termasuk Evan Dimas Darmono yang sebelumnya dikabarkan cedera. Kesiapan Evan Dimas sendiri udah 100% apa enggak? Soalnya kan lalu pahanya juga masih. Iya, pasti ada memar, tapi masih ada waktu 2 hari. Mudah-mudahan semakin membaik. Bisa 100% terjun pertandingan pertama. Sementara itu, PSTNI yang sebagian besar pemainnya berasal dari PSMS Medan juga bertekad menyulitkan Surabaya United merebut poin penuh. Untuk starting sendiri besok kan hari pertama melawan dengan Surabaya United. Kalau untuk besok kita bermain memang dengan karakter kita, dengan karakter bermain press ketat, itulah andalan kita. Kalau mengimbangi teknik mungkin kita akan ketinggalan. Tapi kita punya senjata bermain cepat dan press ketat. Sebagaimana kontestan lain, baik Surabaya United maupun PSTNI sama-sama mengusung target memenangi setiap pertandingan yang dijalani. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Tim yang diunggulkan menang justru datang dalam kondisi yang sedikit pincang. Persela Lamongan tidak memanfaatkan jadwal uji coba di lapangan Stadion Gelora Delta Sidoarjo karena memilih memfokuskan latihan di Stadion Surajaya Lamongan pada Sabtu pagi kemarin. Menghadapi tim besar sekelas Persib Bandung pada malam nanti, Laskar Joko Tingkir telah mematangkan sejumlah persiapan, mulai dari mengantisipasi permainan cepat Persib Bandung, memperkokoh lini belakang hingga menajamkan penyelesaian akhir. Di samping itu, Persela juga telah menyiapkan amunisi baru mereka, yakni striker tim nasional Lebanon, Mahmoud El Ali, gelandang asal Korea Selatan Kim Dong Cha, dan pemain tengah asal Belanda Christian Adelmun. Ketiganya diharapkan mampu memberikan kejutan untuk Persib Bandung, walau Kim Dong Cha kemungkinan besar akan menghangatkan bangku cadangan terlebih dahulu, lantaran harus memberikan tempat utama kepada pemain U21. Namun demikian, Persela optimis menatap Persib Bandung. Semua pemain sudah disiapkan, segala macam materi sudah disiapkan. Kondisi tahu sendiri lagi fresh, kita disimulasikan seperti itu supaya biar fresh secara untuk besok. Tapi banyak konsen akhir, banyak antisipasi bola long, antisipasi bola kecepatan Persib sudah kita tadi semua. Tinggal besok mohon doa restu masyarakat Lamongan semoga bisa hasil maksimal. Sementara itu di kubu Persib Bandung, armada Jajang Nurjaman mematangkan persiapan akhir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun pada kesempatan ini, beberapa pemain Persib seperti gelandang serang M. Ridwan dan gelandang tengah Makan Konate tidak terlihat. Menghadapi Persela Lamongan, Persib tidak akan diperkuat pemain sayap Sulhan Zamrun yang masih berkutat dengan cedera. Meski dalam kondisi sedikit pincang, Jajang Nurjaman yakin pasukannya mampu mengatasi Persela. Sekaligus uji coba lapangan, tapi lapangan tidak masalah, lapangan cukup bagus. Pemain juga hari ini masih belum lengkap, ada satu pemain yang belum hadir, tapi diharapkan malam ini datang. Siapa? Nanti makan. Tapi yang lainnya insya Allah siap untuk menghadapi Persela. Sudirman Said membantah pernah menyebutkan adanya politisi yang mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk mengintervensi renegosiasi kontrak PT Freeport. Menggunakan nama presiden untuk minta sesuatu pada Freeport, dan saya sedang nimbang-nimbang juga karena kan karena itu orang di parlemen, jadi mungkin saya harus konsultasi dengan mahkamah tadi, mahkamah kehormatan dewan kan. Saya juga akan ketemu mereka mungkin pada waktu itu. Ya, Presiden berasal dari Senayan.
Di tengah proses negosiasi kontrak kerjasama PT Freeport Indonesia yang belum tuntas, kabar adanya pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak perusahaan tambang Amerika Serikat itu menyeruak ke permukaan. Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan ada politikus yang telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk memuluskan kontrak kerjasama Freeport Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengaku telah mengetahui nama sang maklar yang disebut-sebut mencatut namanya dan Presiden enggan mengungkap siapa politikus yang dimaksud. Namun, jika ada pelanggaran pidana, pemerintah tak akan segan melaporkan politikus itu ke polisi. Ya, kalau ada pelanggaran pidana otomatis harus dilaporkan ke lembaga hukum, karena kalau dilaporkan justru pemerintah bersalah kalau tidak melaporkan. Kalau ada ditemukan kriminalisasi. Kabar yang beredar, sang maklar adalah politikus berpengaruh dan duduk di gedung Dewan di Senayan. Menanggapi hal ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta kepada Sudirman Said untuk segera membuka tabir tersebut. Pasti beliau itu kalau bicara masih punya fakta dan benar. Hanya sekarang selangkah lagi dong. Ya, disampaikan siapa orangnya. Biar publik tahu itu. Kalau tidak bisa secara umum dalam lingkungan terbatas. Tapi disampaikan agar apa? Agar yang main-main begini ya tidak lagi terjadi dan jerah. Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan ada politikus berpengaruh yang telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Politikus itu meminta jatah saham bila Freeport Indonesia berhasil memperpanjang kontraknya di Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Wakil Presiden Yusuf Kala melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan parpol anggota Koalisi Indonesia Hebat di Istana Negara pada Kamis malam. Pertemuan tertutup itu dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Wiranto, dan Ketua Umum P3 Munas Surabaya Roma Hurmuzi. Dikabarkan pertemuan tersebut membahas dinamika politik nasional dan konsolidasi KIH. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah mengubah nama KIH menjadi partai-partai pendukung pemerintah. Perubahan nama tersebut ditengarai untuk mengakomodasi masuknya PAN ke dalam barisan partai pendukung pemerintah. Nah, sementara itu Wakil Presiden siang menyatakan bahwa pertemuan partai pendukung pemerintah pada Kamis malam merupakan pertemuan rutin. Ya, JK membantah bahwa pertemuan tersebut membahas reshuffle kabinet. Rutin membahas pemerintah, membahas ekonomi, membahas sistem politik gitu. Biasa. Koalisi Indonesia Hebat berganti nama menjadi partai pendukung pemerintah. Nah, bukan nama tapi posisi. Ya, posisinya partai pemerintah. Ya, beralih ke kabar lain. Perkembangan Andra yang meninggal di Kepulauan Aru hingga kini masih disemayamkan di rumah duka di Pamulang, Tangerang Selatan. Sebelum meninggal dunia, almarhum meminta keluarga untuk ikhlas bila terjadi sesuatu hal saat dirinya menjalankan tugas. Jenazah dari Dionysius Giri Samudra atau yang lebih kita kenal dengan Dr. Indra usia 24 tahun hingga saat ini masih disemayamkan di rumah duka yang terletak di Jalan Cempaka B6 nomor 5 Pamulang Indah, Komplek MA, Tangerang Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan ayah kandung dari Dr. Andra, Pak Agustinus, yang akan saya ajak berbincang terkait dengan meninggalnya Dr. Andra. Selamat siang, Pak. Siang. Pak Agustinus, bisa dijelaskan komunikasi terakhir pihak keluarga dengan Dr. Andra itu kapan? Hari Minggu itu kebetulan dia SMS. Seperti yang saya ceritakan tadi, dia minta, saya masih ada di Kendari, di gereja. Dia minta pulsa saya 20.000, saya kirimin 50.000 waktu itu. Terus sorenya tahu-tahu saya dapat informasi melalui teman-temannya kalau dia masuk rumah sakit. Kalau soal meninggal itu kan itu urusan Tuhan ya. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang ini. Saya percaya seperti dia bilang waktu itu terakhir kalinya di depan teman-temannya, dia bilang Tuhan kok marah
dengan memilih saya nggak tahu maksudnya, ternyata berakhir seperti ini. Dia sempat terakhirnya ngomong sama temennya, Tuhan memilih saya, tapi marah kenapa milih saya. Hanya itu saja yang terakhir kali, tanpa sadar dia bicara seperti itu. Itu yang terakhir kali saya dapat informasi dari teman-temannya di sana. Sebelum pulang hari Kamis dari sini kembali ke tugasnya, dia tidur sama ibunya sama adiknya. Kemudian dia bilang, Bu, aku udah ada di sana di Pulau Aru, kalau terjadi apa-apa ibu ikhlas ya. Istri saya nggak nanggapin, cuma itu kata-kata terakhir yang didengar, baru tahu setelah kejadian. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, memang rencananya jenazah dari Dr. Andra ini akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Kandang, Jakarta Selatan pada hari Minggu pukul 10 esok. Dari Tangerang Selatan, Danang Kusuma, Indragali, TV1. Jalanan panjang dari Dobo, Maluku, jenazah dokter muda Dionysius Giri Samudra akhirnya tiba di rumah duka di Tangerang, Jakarta. Ya, sementara kerabat dan juga rekan seprofesi Dr. Andra terus berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Jenazah dokter muda Dionysius Giri Samudra atau Andra akhirnya tiba di rumah duka di perumahan Mahkamah Agung Cempaka Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Keluarga Andra yang ikut menjemput jenazah dari Bandara Soekarno-Hatta terus berurai air mata. Mereka masih terpukul dengan kematian Dr. Andra saat menjalankan internship di Dobo, Maluku. Rencananya jenazah akan disemayamkan di rumah duka hingga hari Minggu. Pemakaman akan dilakukan pada hari Minggu di pemakaman umum di Jagakarsa. Sementara itu, kerabat dan rekan seprofesi Dr. Andra terus berdatangan ke rumah duka. Mereka mengucapkan bela sungkawa dan memberikan dukungan moral terhadap keluarganya. Sebagian dari pelayat membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan Andra di pedalaman Maluku. Sementara itu, puluhan karangan bunga duka juga memenuhi sepanjang jalan menuju rumah duka. Dari Tangerang Selatan, Banten, Ihsan Bakti, Milhan Wahyu di TV1 mengabarkan. Yang saat ini berada di rumah duka di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Ya. Ya, Lia Yuslan, silakan laporan Anda. Kepergian dari Dr. Andra atau lebih lengkapnya yaitu Dr. Dionysius Giri Samudra ini memang mengundang simpati tatkala dokter muda yang sedang menjalankan internship atau pendidikannya di Kepulauan Aru, Maluku ini terpaksa harus meregang nyawa dikarenakan memang ada kecurigaan bahwa terjadi kesulitan begitu dalam penanganan penyakit yang dideritanya. Bahkan juga ketika proses pemulangan jenazah dari Dr. Andra ini juga mengalami kesulitan begitu karena transportasi yang sulit. Bahkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga tadi juga sempat menyatakan bahwa ayah dari Dr. Andra ini yaitu Bapak Agustinus sempat juga sudah mendatangi Kepulauan Aru untuk bertemu dengan anaknya ketika dikabarkan sakit, namun karena perjalanan yang cukup sulit dan juga jauh tidak sempat bertemu dengan Dr. Andra dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Mbak Teresia selaku kakak dari Dr. Andra dan juga paman. Selamat malam. Mbak, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kami terus berbela sungkawa atas kepergian dari Dr. Andra. Kami tahu Dr. Andra adalah dokter yang dikenal oleh keluarga memiliki dedikasi dan juga sangat konsisten begitu dalam melakukan pekerjaannya. Bisa diceritakan kapan keluarga mengetahui bahwa Dr. Andra ini jatuh sakit begitu, Mbak? Jadi waktu dia sakit itu pas dia sampai di Dobo hari Minggu pagi. Jadi dia langsung masuk rumah sakit. Tapi sebelumnya itu di Jakarta hari Rabu malam sebelum dia pulang itu dia sudah demam gitu. Tapi dia tetap memaksakan untuk pulang. Padahal ibunya sudah melarang dia untuk pulang gitu. Pulang ke Kepulauan Aru. Iya begitu. Kamis pagi dia berangkat, ibunya tanya lagi, kamu yakin mau ke Aru? Kamu masih sakit gitu? Iya, aku harus berangkat gitu karena aku juga sudah janji dengan teman-temanku di sana gitu.
Kabar sakit dari Dr. Andra ini disampaikan sendiri oleh Dr. Andra atau siapa begitu Mbak di Rumah Sakit Cendrawasih tempat Dr. Andra bertugas? Waktu di rumah sakit yang memberitahu selalu update info itu dokter yang merawat Andra di sana gitu. Ketika dikabari apa penyakit yang diderita oleh Dr. Andra, karena beritanya simpang siur, ada yang menyatakan campak, begitu sebenarnya apa penyakit yang diderita Andra? Iya benar campak, terus kena virus juga yang nyerang ke otaknya gitu. Jadi hari Minggu ini masuk rumah sakit, kemudian Rabunya